Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Limin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Sri. Selamat siang, Pak Limin. Selamat siang, Ibu Sri. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak Limin? Alhamdulillah baik dan sehat, Ibu Sri. Nah, katanya Pak Limin mau ngobrol nih, mau menyampaikan sesuatu. Silahkan Pak untuk menyampaikan sesuatunya itu. Tentang apa Pak Limin? Oh ya, terima kasih Bu Sri. Begini Bu Sri, sebenarnya setelah belajar dari beberapa materi, terutama kemarin kita baru saja pelajari, yaitu terkait masalah pembelajaran berdiferensiasi. Saya mencoba melakukan variasi yang berbeda-beda kemarin. Setelah saya mencoba di kelas 6 melakukan pembelajaran berdiferensiasi, tapi hasilnya pemahaman siswa masih kurang. Selain itu, saya juga merasa seperti sedang berjuang sendirian, karena guru-guru guru-guru di semua guru kelas belum tertarik untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Topik yang sangat menarik ya Pak Limin ya. Kita memiliki waktu kurang lebih 10 menit Pak Limin ya untuk mendiskusikan ini. Nah, apa yang Pak Limin ingin capai kira-kira dari diskusi kita kali ini? Saya ingin mendapatkan solusi, Bu. Bagaimana caranya supaya bisa meningkatkan pemahaman siswa terkait dengan materi pembelajaran berdiferensiasi atau pembelajaran yang berpihak kepada siswa. Oh, begitu ya Pak Limin ya. Hebat sekali Pak Limin ini. Sudah mulai menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan berbagai variasi yang berbeda. Kemudian, tapi Pak Limin merasa hasil pemahaman siswa belum optimal ya Pak Limin ya. Nah, di sini kemudian apa yang menjadi permasalahan Pak Limin di dalam pembelajaran itu sebetulnya? Mungkin Bu ada beberapa hal, ada 3 hal terkait dengan pemahaman materi dan partisipasi siswa dalam pembelajaran. Bagaimana caranya meningkatkan pemahaman dan partisipasi siswa dalam pembelajaran. Yang kedua, bagaimana berkolaborasi dan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Begitu, Bu. Wah, menarik sekali obrolan kita kali ini Pak Limin ya. Memiliki 3 hal yang menjadi kendala di dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Terkait pemahaman materi, partisipasi siswa, dan kolaborasi rekan sesama guru kelas. Kalau boleh tahu Pak Limin, apa sih yang ingin dicapai oleh Bapak di pembelajaran berdiferensiasi ini? Sebenarnya Bu, saya ingin mempelajari pembelajaran berdiferensiasi sesudah saya melakukan pengamatan atau kuesioner dan wawancara terkait dengan belajar siswa dan gaya belajar siswa. Setelah itu kita tuangkan dalam pembelajaran agar
sesuai dengan kebutuhan siswa. Kemudian siswa berpartisipasi aktif dan memberi materi pelajaran dapat dipahami oleh mereka. Alhamdulillah Pak. Saya salut dan mengapresiasi sekali apa-apa yang sudah Pak Alimin lakukan. Nah, kalau saya boleh tahu Pak Alimin, langkah atau strategi apa yang sudah Bapak lakukan supaya kualitas pembelajaran berdiferensiasinya ini semakin bagus dan dapat diterapkan di semua tingkatan? Baik, saya sudah mengelompokkan siswa, Ibu. Saya sudah mengelompokkan siswa berdasarkan gaya belajar mereka. Kemudian saya juga membuat LKPD berdasarkan tingkat pemahaman siswa terhadap materi. Selain itu, saya juga mendiskusikan hal ini di KKG, guru kelas di tingkat sekolah. Oh, wah mantap sekali langkah yang sudah Bapak lakukan ya. Alhamdulillah. Kalau tidak keberatan, apakah Bapak pernah mendapat dukungan atau motivasi untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini? Mungkin dukungan seperti apa yang sudah Bapak dapatkan untuk lebih menambah semangat di dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasinya? Alhamdulillah Bu, saya sudah berkonsultasi dengan kepala sekolah. Saya sudah berkonsultasi dengan kepala sekolah dan rekan-rekan guru kelas. Ada beberapa teman sejawat. Itu Bu. Bagus sekali Pak Limin ya. Bapak sudah melangkah sangat-sangat baik terkait dengan dukungan, bagaimana kolaborasi Bapak dengan rekan-rekan guru kelas yang lain supaya pembelajaran berdiferensiasi ini bisa berjalan dengan baik. Bagaimana kolaborasi Bapak dengan rekan-rekan guru kelas yang lain? Kami sedikit mengalami kendala Ibu. Karena jika diajak berkolaborasi tidak optimal. Jadi kami mencoba mengajak rekan yang mengajar di guru kelas masing-masing untuk bergabung dalam pembelajaran berdiferensiasi. Jadi kami berharap ada kesinambungan dari wali kelas 1 sampai dengan kelas 6 supaya anak-anak mengikuti lebih senang mengikuti proses pembelajaran. Begitu. Terkait dengan langkah Bapak di dalam berkolaborasi dengan rekan yang mengajar di kelas 1 sampai 6, harapan Bapak ke depannya seperti apa? Saya berharap bisa berkolaborasi dengan teman dan semua guru kelas untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Semoga dengan waktu pemahaman saya disampaikan kepada rekan dan peserta didik semakin meningkat Bu, sehingga mereka lebih senang mengikuti pembelajaran yang saya rancang. Antara grade 1 sampai 10 Pak, kira-kira ada di grade berapa ini rekan sejawat Pak Alimin? Dan bisa dinaikkan sampai di grade berapa? Mungkin di grade 5 saya Bu, karena beberapa guru sudah memiliki kendala yang menerapkan. Jadi di angka kelima Bu, di grade angka kelima. Iya. Wah, menarik nih analisis Pak Alimin ya terkait grade guru-guru di sekolah Pak Alimin. Ya. Apakah ada hal yang akan Pak Alimin lakukan di dalam waktu dekat untuk memperkuat kolaborasi Pak Alimin dengan satu rekan sejawatnya? Ya Bu, rencana ya Bu, Dika mungkin di grade 5 saya karena beberapa guru yang sudah senior, jadi sepertinya memiliki kendala dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi.
mengingat pembelajaran ini membutuhkan banyak persiapan dari IT, Bu. Tapi saya yakin untuk keseluruhan bisa ditingkatkan sampai ke level 7. Karena meskipun sudah senior, kalau persiapan bisa dihandle oleh guru-guru yang lebih muda dalam segi aplikasi di kelas. Mereka oke saja, Bu. Bahkan di dalam pembelajaran. Alhamdulillah ya Pak Alimin ya. Sudah sangat saya sangat bahagia karena Pak Alimin sudah menemukan solusi untuk permasalahannya yang sudah dihadapi Pak Alimin. Kemudian saya ingin bertanya lagi Pak terkait siapa saja yang bertanggung jawab kira-kira dan terlibat di dalam acara diskusi yang Pak Alimin akan laksanakan tersebut. Begini Bu, saya akan memulai menghubungi guru-guru, rekan baik guru kelas, satu rumpun kami, satu sekolah kami. Kemudian saya juga akan mencari ruangan yang nyaman dan memastikan ada waktu yang benar-benar senggang dan lapang untuk kita mendiskusikan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Kebetulan waktu kita sudah habis nih Pak Limin ya. Saya sangat senang karena Pak Limin bisa menemukan solusi dan langkah yang tepat untuk mengatasi permasalahannya. Yang saya kemudian terima kasih ya Pak Limin. Saya tunggu kembali diskusi-diskusi lainnya. Ya Bu, saya juga berterima kasih atas waktunya Bu Sri. Mudah-mudahan dengan percakapan ini kita semakin komunikasi kita dalam pembelajaran ke depan lebih baik. Sama-sama Pak Limin. Terima kasih mungkin Pak Limin deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lagi jadi coach Pak Limin. Assalamualaikum, selamat sore Pak Limin. Maaf mengganggu, apakah ada waktu? Saya ingin mengobrol dengan Pak Limin. Waalaikumsalam Ibu Sri. Silakan Bu. Saya sedang habis mengerjakan tugas, jadi kita bisa ngobrol di mana Bu? Mungkin lewat virtual saja Pak ya. Kita Boleh. mungkin bisa mengobrol sekarang. Ya boleh, Lewat boleh Google Meet. Bu. Boleh, Yeah. boleh. Jadi ada apa ini Bu Sri? Kita Ibu Sri yang ingin dibicarakan. Begini Pak, saya kan mengajar di kelas 9. Nah, saya sangat tidak nyaman mengajar di kelas 9. Bahkan saya pernah sampai keluar dari kelas karena saking saya takut emosi di kelas itu. Oh begitu Bu. Bisa diceritakan kondisi tidak nyaman seperti apa yang Ibu maksud? Begini Pak Alimin, ada 3 siswa di kelas 9 yang apabila sedang belajar itu suka mengganggu. Kadang nyelutuk, jadi kelas itu rame, gaduh, ribut. Kemudian kadang mengganggu teman yang lain yang sedang belajar, kadang juga keluar masuk kelas. Kemudian saya sering terganggu saat mengajar. Jadi ada 3 siswa Bu yang sering berperilaku mengganggu di kelas, sehingga Ibu tidak nyaman mengajar di kelas. Begitu ya Bu? Iya Pak Alimin. Bahkan teman-teman di kelasnya yang ingin serius belajar menjadi sangat terganggu karena kalau 3 anak ini berulah jadi diikuti oleh anak-anak yang lain. Jadi kelas menjadi gaduh. Oh baik Ibu Sri.
Dari pembicaraan Ibu Sri, saya simpulkan, jadi Ibu Sri ingin membicarakan bagaimana caranya agar siswa yang sering mengganggu di kelas eh, dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Begitu, Bu Sri. Betul sekali Pak Limin. Nah, di sini Pak Limin, saya betul sekali Pak Limin. Di sini saya ingin mendapat pencerahan bagaimana kira-kira caranya agar tiga siswa ini bisa belajar dengan baik di kelas dan tidak mengganggu baik saya gurunya dan teman-teman sekelasnya. Oh, ya, ya. Menurut Ibu Sri, apakah yang menyebabkan siswa itu menjadi tidak serius dalam belajar? Eh, itu yang masih saya bingung Pak Limin. Saya pernah menanyakan ke guru yang mengajar di kelas 9, ternyata memang rata-rata mereka masih mengalami hal yang sama, tidak nyaman mengajar di kelas 9. Jadi bukan hanya saya di pembelajaran saya. Oh, begitu ya, Bu. Jadi anak ini mengganggu bukan hanya di eh, pelajaran Ibu saja, tetapi juga di pelajaran yang lain. Iya Pak. Jadi Ibu Sri sudah mendapat informasi dari guru lain bahwa pelajaran mereka juga sama. Jadi apakah Ibu sudah mendapatkan informasi dari siswanya apa yang menyebabkan mereka tidak serius dalam belajar di kelas? Nah, itu dia Pak Limin karena saya memang belum memanggil tiga orang anak ini secara khusus, kemudian baru saya tegur saja di kelas. Saya baru menegurnya. Menurut Ibu Sri, perlu tidak Ibu memanggil siswa tersebut untuk mengetahui penyebab perilakunya? Sepertinya perlu Pak ya, eh, supaya saya tahu apa alasan mereka. Mungkin karena mereka kurang paham terhadap pelajaran saya, atau mereka ingin cara belajarnya tidak monoton, atau misalnya dia mau belajar di luar kelas, mungkin seperti itu Pak. Hmm. Jadi menurut Ibu pentingnya Ibu memanggil mereka untuk mengetahui eh, latar belakang mereka eh, sering mengganggu saat pembelajaran di kelas. Iya Pak Limin, saya mungkin harus berbicara khusus dengan ketiga siswa ini. Mungkin juga karena saya cara mengajar saya mungkin yang kurang sesuai dengan harapan mereka sehingga mereka menjadi bosan. Jadi berarti Ibu Sri mereka sering main-main mungkin karena bosan. Lalu kita cari metode lain. Kira-kira metode apa yang bisa diterapkan di pelajaran Ibu sesuai dengan kebutuhan mereka? Eh, saya rasa di sini Pak, mungkin saya akan mencoba metode pembelajaran dengan permainan. Saya akan mengajar misalnya bahasa Indonesia dengan merancang pembelajaran dengan kuis atau permainan di luar kelas. Kalau Ibu Sri, saya simpulkan ada dua hal yang perlu Ibu lakukan. Yang pertama, Ibu akan berbicara langsung dengan ketiga siswa tersebut. Yang kedua, Ibu akan menerapkan metode pembelajaran dengan permainan di kelas. Betul, Ibu? Betul sekali Pak. Insya Allah dua hal yang Bapak maksud tadi insya Allah akan saya coba. Jadi, kira-kira kapan Bu akan melakukan langkah tersebut? Insya Allah besok saya ada jadwal di kelas 9 Pak. Saya akan mencoba metode-metode pembelajaran dengan permainan, dan setelah selesai pembelajaran saya akan ngobrol dengan tiga siswa, semoga saja ada perbaikan.
Alhamdulillah. Bagaimana perasaan Ibu Sri sekarang? Alhamdulillah Pak Limin, saya merasa mendapat pencerahan apa yang harus saya lakukan di kelas 9. Terima kasih ya Pak, sudah meluangkan waktu ngobrol dengan saya. Sama-sama Ibu Sri. Semoga berhasil ya. Amin, insya Allah Pak Limin. Sekali lagi terima kasih ya Pak Limin. Baik Ibu Sri, sama-sama. Tetap semangat. Insya Allah Pak Limin, tetap semangat dan selalu semangat. Terima kasih.